Jadi kita punya impian bahwa Saguling atau Sungai Citarum itu ingin bening kembali lah gitu. Emang dulu waktu Bapak kecil gimana? Waktu kecil Sungai Citarum itu sangat jernih, bening, tempat saya bermain, tempat saya dengan teman-teman berenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Menerma, sampai ketemu lagi. Kok sampai ketemu lagi? Alhamdulillah ketemu lagi. Hari ini kalau misalnya kemarin kita sempat bincang sama dua tokoh inspiratif di Salman, sekarang juga kita menemukan satu tokoh inspiratif di pelosok Bandung Barat, tepatnya di daerah Cihamplas, Cililin. Mungkin teman-teman juga kalau misalnya searching ada Yayasan Bening Saguling Foundation dengan nama Indra Darmawan, pastinya udah banyak banget berita yang memang meliput tentang beliau, karena ada banyak hal yang sudah beliau lakukan dan berjasa untuk masyarakat, lingkungan, dan terutama juga aspek pendidikan di warga daerah sini. Dan alhamdulillah udah ada Pak Indra. Ya. Sehat Pak Indra? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Indra ini awal membangun Yayasan Bening Saguling Foundation tahun berapa? Kalau Yayasan Bening Sagulingnya kita bangun tahun 2014. Ya. Dengan awal niat lingkungan dulu atau pendidikan dulu? Jadi sebelum kita bikin Yayasan Bening Saguling, kita 2009 sudah bikin koperasi. Jadi koperasi untuk para pemulung dan pengrajin nasi goreng. Cuma kan kalau koperasi kan kita dulu cuma cakupannya cuma masalah pemberdayaan ekonomi ya. Nah, kita ingin diperluas selain masalah pemberdayaan ekonomi tapi juga terkait dengan pendidikan dan sosialnya. Maka tahun 2014 kita bikin yayasan. Namanya Yayasan Bening Saguling. Bening Saguling Foundation. Ya. Bening Saguling Foundation karena mungkin dulu sungainya bening kali. Iya, jadi kita Bapak kan kecil di sini. Iya. Jadi kita punya impian bahwa Saguling atau Sungai Citarum itu ingin bening kembali lah gitu. Emang dulu waktu Bapak kecil gimana? Waktu kecil Sungai Citarum itu sangat jernih, bening, tempat saya bermain, tempat saya dengan teman-teman berenang, cari ikan dan sebagainya. Tapi sekarang ya kondisinya jauh berbeda gitu. Sejak tahun berapa mulai? Itu perubahannya sejak ada perubahan yang sangat signifikan sejak tahun 2000, tahun 90-an. Oh, ya. Tahun 90-an udah mulai ini ya? Udah mulai mengkeruh. Udah mulai banyak. Kedalamannya berubah? Tentu berubah karena memang sedimentasi yang masuk ke Sungai Citarum, khususnya ini di Waduk Saguling sangat masif sekali. Sehingga kedalamannya kalau dulu sekitar sini mungkin sekitar 70 meter, sekarang paling sekitar 2 meteran. 2 meter sampai 5 meteran. Berapa puluh meter iya, kekubur sama sedimen, sama lumpur gitu. Yang terbawa dari hulu ya. Berarti sebenarnya profesi jadi pemulung di daerah sini itu baru ya? Enggak dari dulu? Enggak dari dulu nggak ada profesi pemulung. Dulu profesinya adalah orang-orang sini, orang tua kita adalah para petani gitu. Dia punya lahan di bawahnya, dia bertani, bercocok tanam, berkegiatan semuanya di sektor pertanian. Iya. Jadi sebenarnya agak miris juga ya Pak? Ya sekarang berubah lah. Tapi pemulung-pemulung ini kan kalau sekarang bisa dikatakan sebagai pahlawan lingkungan juga karena nggak bersihin sampah. Oh iya betul. Jadi pemulung-pemulung ini kita sebagai pelestari dan pahlawan lingkungan ya. Karena mereka tiap hari mengambil sampah di Sungai Citarum. Mungkin mereka tidak sadar ya. Ya cuma mereka sadar barangkali itu ada sampah, ada nilai ekonomi, mereka ambil gitu. Padahal itu sudah melakukan aksi yang untuk melestarikan Sungai Citarum. Terus motivasi Pak Indra bikin Yayasan Bening Saguling Foundation dan mewadahi pemulung-pemulung itu sampai sekarang bikin sekolah juga, itu gimana Pak? Ya motivasinya karena saya merasa bahwa saya memang lahir di sini, saya tahu persis bagaimana kondisi awalnya di sini. Saya disekolahkan di perguruan tinggi negeri, di SMA negeri, SMP negeri, dan SD negeri. Artinya bahwa saya merasa bahwa saya sudah disekolahkan oleh negara ya, oleh masyarakat. Maka ketika saya sudah beres, saya ingin mengabdikan apa yang saya miliki ilmu yaitu buat masyarakat. Nah begitu kita pulang ke sini ternyata sudah beda ya perubahannya. Dulu tidak ada sedimen, sekarang ada. Dulu tidak ada sampah, sekarang banyak. Dulu tidak ada eceng gondok, sekarang banyak. Nah dari situ saya berpikir bagaimana nih kita ingin melestarikan sungai, tapi juga sekaligus ingin memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat
kita angkat juga dari sisi ekonominya gitu. Nah dari situ maka kita punya ide, awalnya 2009 kita bikin koperasi, cakupannya cuma pemberdayaan ekonomi saja. Nah kita ingin tidak cuma ekonomi, tapi kita ingin mengembangkan juga dari sisi sosial dan pendidikan. Maka tahun 2014 kita bersama teman-teman bikin Yayasan Bening Seni. Nah sekarang juga akhirnya di Yayasan Bening Seni Foundation ini ada sekolah yang khusus anak-anak SMP. Ada sekolah, kita punya sekolah anak SMP, ada sama TK. Dan yang TK ini katanya mereka harus bayar pakai sampah. Ya, jadi ini maksudnya gimana nih Pak? Jadi sistemnya sebenarnya sekolahnya gratis ya, gratis ya. Tapi dia dibayarnya dengan sampah. Jadi tiap hari Kamis orang tuanya sama anaknya bawa sampah di rumahnya. Nah sampahnya dibawa ke sini langsung mereka pilah gitu. Pilah ini misalnya jadi PP, PE, HD, kertas, logam dan sebagainya. Ada edukasinya juga sehingga mereka sudah terbiasa sejak dini bahwa sampah itu dipilah dan sampah itu selesai di rumah gitu, tidak dibuang ke sungai, tidak dibuang kemana saja. Itu sebenarnya edukasi. Pak Indra kan dulu sebenarnya kuliah di Unpad ya Pak? Iya, saya Unpad Matematika. Iya. Sebagai seorang sarjana, akhirnya sekarang punya yayasan dan lain-lain. Pasti kan awalnya nggak langsung segede ini. Oh tidak. Awalnya masih ngerintis dulu. Iya. Itu pendapat istri sama keluarga gimana Pak awalnya mau terjun ke dunia seperti itu? Awalnya ya istri meragukan ya. Ini mau kemana gitu kok masa kamu kan kuliah di Unpad gitu, masa mau seperti ini. Ya saya meyakinkan sama istri bahwa kalau dalam hadis kan Fairunas dan Bahumlinas ya sebaik-baiknya manusia dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi bagaimana kondisi kita dan kondisi apapun kita harus bermanfaat bagi orang lain. Apa yang harus bisa kita perbuat bagi orang lain seperti itu. Dan misalnya kita yakin bahwa kalau kita misalkan menolong menolong sesama, insya Allah Allah akan menolong kita. Gitu. Seperti itu dan kita punya keyakinan itu. Dan sekarang kebukti. Sekarang kebukti. Peran istri gimana? Peran istri ya sangat luar biasa ya. Istri sama ibu sangat luar biasa karena mereka yang mendorong kita. Jadi kalau saya sekarang dikatakan sukses, sebenarnya sukses ini bukan milik saya, milik istri saya dan milik ibu saya. Karena mereka yang mensupport. Mereka yang ketika saya melakukan A, B, C, D, mereka selalu mensupport. Mereka punya, ketika kita melangkah punya keyakinan dan mereka juga mendukung dengan penuh keyakinan. Walaupun awalnya meragukan. Ya. Dan setelah berjalan beberapa tahun, akhirnya juga banyak banget ya pihak-pihak luar yang mendukung gitu. Itu dari mana aja pihak mendukung? Ya dari kalau misalnya dari dalam negeri ya dari lembaga-lembaga ini, pemerintah pasti. Pemerintah, lembaga zakat, termasuk juga wakaf Salman, ya, seperti itu. Kalau dari luar negeri ya ada para aktivis lingkungan di luar negeri ya, kayak perorangan, ada Flosi yang dari Irlandia, misalnya ada Sofia, ada juga teman-teman dari Jepang. Ini sebenarnya konsep sekolah alat juga karena Pak Indra suka bikin bangunan dari bambu. Iya, karena pertama kita senang bangunan dari bambu, yang kedua juga kita ingin bahwa menghadirkan anak-anak ini yang peduli terhadap lingkungan. Mereka berinteraksi di alam, bukan dibesarkan di gedung tapi di alam. Itu dan mereka sudah terbiasa bagaimana melestarikan alam, juga ikut terlibat melestarikan alam. Karena setelah saya maka perlu ada lagi generasi penerus setelah saya. Nah siapa yang kita harus siapkan itu. Jadi sebenarnya juga pengkaderisasi masalah lingkungan dan pendidikan. Betul. Ini sampai sekarang Pak Indra juga nggak ngikutin kurikulum sekolah yang lain ya. Pak Indra tuh bikin kurikulum sendiri, jam sekolah sendiri. Itu gimana? Iya, kita punya kurikulum sendiri lah, walaupun kita masih menginduk ya ke sekolah induk, tapi kita ada semacam tambahan kurikulum lokal seperti tadi. Anak-anak harus belajar bagaimana bikin kerajinan eceng gondok gitu, harus belajar bagaimana bikin kerajinan dari kertas, mereka harus menanam pohon gitu. Dan kita ada beberapa event di sekolah kita yang selalu nanti tanggal 31 sampai tanggal 2 ada namanya event Citarum Green Camp, di mana anak-anak ini akan terlibat di istilahnya berlibur dan mendaur, selain berlibur dan juga ikut mendaur ulang gitu di sini. Pesertanya dari mana? Pesertanya dari luar, ada dari nggak harus anak sekolah sini. Anak sini terlibat juga pasti ya. Terlibat. Nah, sekarang anak yang kelas 3-nya malah dia terlibat jadi panitia. Kalau tahun kemarin dia peserta, sekarang jadi panitia. Jadi mereka ada semacam pengkaderan lah, pengkaderan sehingga kedepannya mereka sudah bisa menjadi istilahnya leader lingkungan di sini seperti itu. Pak Indra boleh diceritain nggak di lingkungan yang berapa ini Pak luasnya? Kurang lebih ada 1 hektar. 1 hektar ya, Masya Allah. Ini kan ada asrama, ada
kelas meskipun konsepnya terbuka di belakang juga ada tempat TPS budidaya maggot. Ini ada apa aja sih Pak sebenarnya? Ya di sini kan ada saung-saung ini ya, saung dari bambu, ini tempat penginapan, ini kelas juga, di belakangnya juga ada tempat penginapan anak-anak gitu ya. Di sini juga sama. Terus di sini nanti ada warung yang berbayar sampah. Oh. Jadi nanti ada warung tapi di sini nanti harus dibayar gitu, transaksinya dengan sampah insya Allah. Terus sebelah sana juga ada tempat kelas buat pelatihan, karena selain sekolah juga kan ada dari luar yang pelatihan di sini, misalnya pelatihan terkait dengan perizinan eceng gondok, bank sampah gitu, terkait dengan TPS 3R dan sebagainya. Gitu. Jadi di sini ada tempat, terus di belakangnya kita punya TPS 3R, peternakan ayam juga. Nanti juga kita kembangkan peternakan maggot, jadi sampah organiknya kita biokonversi menjadi magotnya buat pakan ayam dan pakan ikan. Terus di sananya kita ada khusus area yang buat mengolah sampah yang dari Citarum. Bernilai ekonomi. Iya, bernilai. Pak Indra kenapa nih obsesi banget sama sampah? Ya kan kalau kita lihat bahwa Indonesia adalah penghasil sampah plastik terbesar kedua ya setelah Cina. Indonesia 3,32 juta ton per tahun. Ini sama plastik ini nanti ujungnya ke sungai, ujungnya ke laut. Kalau banyak kasus kan di laut ada ikan paus mati begitu dibuka sama plastik. Ada burung yang makan plastik. Ini memang sangat mengkhawatirkan. Jadi kita memang harus mengedukasi masyarakat bagaimana perlakuan mereka terhadap plastik ini. Kalau toh misalnya kita tidak bisa menghindari plastik, tapi memang kita harus memanage sampah itu dari rumah. Jadi sampah itu kita selesaikan dari rumah, maka kita terus mengedukasi masyarakat gitu. Di sini ada 2 program. Pertama program pengambilan sampah yang sudah masuk ke sungai, nah oleh para pelestari itu ya yang tadi diberikan perahu. Yang kedua bagaimana masyarakat tidak membuang sampah ke sungai, maka ada TPS 3R. Nah TPS 3R ini mereka ada pengurusnya, dia mengambil sampah dari rumah-rumah, dibawa ke sini, diolah di sini, dipilah gitu. Pak Indra tuh nggak bilang pemulung ya, bahasanya tuh pelestari ya? Ya lebih enakan mungkin karena ada beberapa teman yang mereka keberatan ya, teman-teman. Bagusnya memang pelestari, bukan karena sebenarnya mereka melestarikan sungai, bukan mulung banget gitu. Mulung. Dan orang-orang di sini pun sebenarnya pada rajin ya? Pada rajin, jadi mungkin ada semacam gen diturunkan dari atasnya, dari orang tua kita dulu. Orang-orang sini khusus di klaster ini memang dia pekerja keras, rajin gitu. Orang tuanya juga sama dulu. Mereka orang tuanya adalah para petani yang pagi bangun terus mereka ke ladang gitu. Luar biasa perjuangannya, dan itu sepertinya diturunkan sama anak-anaknya. Jadi anak yang di wilayah ini memang dia pekerja keras, walaupun misalnya tadi kan kelihatan masih muda ya, ada yang remaja yang belum menikah, tapi memang dia tidak gengsian kalau bahasa kita. Mereka berani ke Citarum mengambil sampah gitu, berani melakukan hal yang mungkin orang lain dianggapnya aneh, tabu seperti itu ya. Dan gitu. Perlu diwadahi. Iya, diwadahi oleh kita, oleh yayasan. Kalau misalkan harapan Pak Indra untuk masyarakat sini, terutama bicara sampah dan lain-lain, ini apa nih? Ya harapan saya masyarakat di sini ya terus harus berpartisipasi untuk bersama-sama melestarikan Sungai Citarum, bersama-sama melestarikan di lingkungan kita masing-masingnya. Minimal kalau kita punya sampah itu bisa dipilah di rumah, yang sampah nilai ekonomisnya bisa dijual atau ditabungkan ke bank sampah atau diinfakkan. Nah sampah-sampah yang punya nilainya bisa dibawa ke TPS 3R di sini gitu. Di sini nanti kita akan pilah, sampah organiknya dibikin buat pakan maggot, sampah anorganiknya bisa kita dikirim ke TPA, sehingga sampah di sini tidak ada yang dibuang ke Sungai Citarum. Tapi kalau misalnya nanti Sungai Citarum bersih, kalau Sungai Citarum bersih kan mereka pelestari bisa menjadi skipper perahu ya untuk wisata. Kemarin juga ada teman-teman nih dari Rumah Ulin kan, dari Lembang ke sini, dia main-main di sini nih, muter-muter di Sungai Citarum. Nyewa perahu, ada pendapatan lain juga gitu bagi para pelestari. Kalau biasanya mereka untuk mendapatkan uang 100.000 kan ini udah berapa jam gitu, sampai 8 jam. Tapi ini kan cuma misalnya 1 jam dia bawa teman-teman istilahnya turis domestik mengelilingi Sungai Citarum, pulangnya udah dapat 100.000 seperti itu. Jadi lebih besar gitu. Kalau sungai ini lebih bersih. Justru kalau lebih bersih lebih baik. Iya.
Oke, makasih Ya, banyak Pak Indra udah sama-sama, mau ya. diajak ngobrol-ngobrol. Jadi kesimpulannya jangan pernah menyepelekan pekerjaan sekecil apapun dan jangan buang sampah sembarangan karena setiap sampah sebenarnya punya nilai. Kalau misalnya bisa kita manfaatkan, kenapa enggak? Dan jangan lupa juga untuk terus berbagi kebermanfaatan sama orang lain. Sampai jumpa di episode Bicara Baik berikutnya.